Bos, di mana bos? Di mana bos? Mau ngapain? Mau mandi. Enggak lah. Cek lokasi. Oh, berarti hutan yang di belakang itu ya? Udah monyet. Tapi saya mana? Astaga lupa. Di mobil? Biar dah. Apa? Biar ya. Biar dah. Oh, jadi hutannya ini. Oh. Hai, Bos. Kamu buat apa konsepnya? Oh. Sofa. Oh, yang di sini dia pakai. Iya. Oh, Ini yang itunya. yang mau dia desain yang di sini. Iya. Oh, gitu. Oh, berarti bukan semuanya. Berat sana. Sana berat. Berat. Harus Tidolit. diukur. Iya lah. Hati. Sini. Mana bos? Gimana? Coba ya. Buat gimana? Karya pengunjung. Iya, iya. Oh, ini ada di sini ya. Oh, ini ya. Sini ya. Ini yang resortnya ya. Halo, boy. Ada rangkaian apa? Alhamdulillah. Ada? Ada. Tapi masih kumpul sih. Gerbangnya. Belum ya, belum teman-teman. Mitra kita Pak yang tergabung dalam KMPH. Halo. Halo. Ya. Nasrullah. Ya, Malik. Halo, Mbak. Sehat. Dia lagi megang sama saya. Oh, on. Gak apa-apa. Selamat datang. Ini kawan-kawan KMPH ini, yang Mbak ini sebagai ketua JEP-nya di sini. Nah, ini yang teman-teman. Nah, ini istri kita. Jadi sekalian. Bapak terima di aku. Berarti aksesnya memang dari satu itu, Pak? Iya, saat ini sebetulnya Mas. Ada dua akses. Akses yang pertama itu kalau seandainya pengunjung itu tidak mau bayar di sana, jadi dia masuknya lewat sana. Tapi tetap di bawah manajemen kawan-kawan gitu kan, karena jualnya dalam bentuk paket kan. Ya, tapi kalau dia sekalian dengan kolam renang, dia masuknya lewat sana. Karena ini kan kebetulan sudah tahu ya ceritanya ya, kan belum kan. Memang kita berharap suatu saat ini sih Pak, satu pintu ya. Karena nanti perusahaannya jalan, kita jalan, pemdanya juga jalan gitu. Jadi konsep yang diusung di sini oleh kawan-kawan itu wisata edukasi. Jadi camping dan edukasi. Jadi dari kegiatan camping itu sudah include semuanya, termasuk bagaimana. Jadi di antara 4 sekian destinasi tadi, Ulam-Ulam, sini, Sama Telaga Biru, Trenggilis, yang pengelolaan campingnya sudah agak lumayan di sini. Tapi dari jumlah pengunjung yang paling lumayan Trenggilis. Oh, di air terjun itu ya? Cuman Trenggilis itu kan orang datang camping, ya sudah camping begitu saja. Tapi kalau di sini sudah Perlu. Oh, sudah termanajemen dengan baik sudah lah ya. dikemas dengan pendidikan konservasinya, dengan bagaimana acara-acara kemasyarakat, belajar tentang pembuatan biogas, pembuatan tentang kompos, ngasih makan, gitu semacam itu. Ini udah jalan di sini.
Karena ini Mas, kelemahannya pengunjung itu malas. Iya agak jauh. Bayar 3 kali kan? Masuk lagi, Parkir bayar. Depan bayar, sini bayar gitu loh. 3 kali jadi. 3 kali Iya. jadinya. Kalau sih kartusnya di mana, Pak? Kartusnya kita di sini. Oh. Nah, untuk saat ini karena masih jalan sendiri-sendiri kan. Iya. Pak Ji. Waalaikumsalam. Lah, pas kebetulan sekali ketemu. Jadi nanti bisa kita keliling Mas dari. Jadi ini sudah diatur sih antara pintu masuk dengan pintu keluarnya berbeda, tapi ketemunya tetap di sini Mas. Mungkin kita butuh anunya, Pak. Apa namanya? Paketnya. Jalur paketnya apa-apa aja. Biar kita Ketua. bisa akomodir di Yang eco desainnya printing, yang eco brick kemarin. Pak ada banyak. nanti. Banyak ya. Ya mau mulai dari yang mana? Banyak sekali kayaknya. Maksudnya kan gini, Aja dulu mungkin. kita kan mau desain, Mbak. Maksudnya kita mau bantu menata. Otomatis kan kami mulai dari mungkin dari gerbangnya. Kemudian dia masuk, pasti ada penerimaan paket, kemudian ada sebelum dia camping pasti ada edukasi dulu. Nah, nanti ruang edukasinya di mana, nah untuk edukasinya seperti apa aja yang diakomodir di situ, kemudian baru pengarahan camping di mana. Jadi kami bisa paham. Jadi yang perlu beberapa spot di dalam sih kayak misalnya paket panahan. Kemudian ada kayak conservation education. Jadi perlu spot yang agak luas sih karena biasanya kan anak-anak sekolah tuh yang pendidikan edukasi, Kampung pendidikan berapa konservasi. biasanya gitu? 100? Kalau bisa sih, ya. Yang selama ini 100-nya enggak ya. Sejauh ini, Yang konservasi. sejauh ini. Pengunjung maksudnya? Yang anak-anak sekolah. Oh, kami untuk yang saat ini kuotanya 150. Oh, Tapi targetnya ya karena ini luas ya Mas ya. Ya paling kalau dilihat dengan kemampuan kawan-kawan menghandle dalam satu hari mungkin 200. 200 Ya, 200. Tapi saat ini kan kita pakai dibatasi 150 orang ya kuotanya ya. Itu maksudnya untuk ditampung di mana biasanya itu? Di sana Mas. Jadi nanti kita jalan dari Oh, sini. boleh. Oke, ke sana ya. Di sini Mas. Ada 2 sarana yang sangat kita harapkan sebetulnya untuk segera diperbaiki. Tapi kemarin kan gara-gara pandemi itu kan banyak direvisi kan. Jadi di sini ini kandang anggrek kandang peliharaan anggrek ini. oh yang ini. Greenhouse, sama kandang teman-teman sudah punya kapasitas di situ Mas. Nanti tinggal kami siapkan wadahnya juga. Betul. Iya. Ya. Itu juga toiletnya lagi dibangun. Ada sudah kita rancang nanti di sana mungkin nanti sama Mbak Ismail kita bareng-bareng. Itu gedung apa, Pak? Ini sebetulnya pondok peneliti Mas awalnya dibangun tahun 2011 Mas. Tapi gimana ya? Ya saya bilang sudah tidak relevan lagi dalam arti kami sangat membutuhkan ini sebetulnya. Kami sangat membutuhkan ini, cuman kan kembali lagi ke anggaran Pondok ketersediaan. peneliti itu Jadi dulu ceritanya kan sebelum kami tugas di sini Mas ya. Iya. Dengan petugas yang lama dulu di sini kan sebagai salah satu lokasi untuk rehabilitasi lahan. Nah, dulu banyak keterlibatan kawan-kawan mahasiswa ke sini untuk mulai menunjukkan gitu kan. Dibutuhkanlah satu pondok yang mungkin di sini dulu konsepnya kan untuk penelitian ini, penelitian ini gitu loh. Ternyata konsep itu dibawalah ke Kembang Kuning karena bersangkutan pindah ke Kembang Kuning kan. Oh, jadi Ternyata Kembang Kuning nggak jalan. sini Di juga. sana nggak jalan, di Sini sini juga ditinggalkan ceritanya. Nah, kami kan baru pindah ke sini baru 1 tahun yang lalu dengan kondisi kayak begini. Nah, akhirnya kita sama kawan-kawan sudah kita mulai dengan JEP ini. Gitu. JEP ini kurang lebih umurnya belum sampai setahun sih, tapi Oh, dengan kurang, animo ya. pengunjung luar biasa. Ini kantor Pak. Kantor kami Pak. Ini kalau udah gabung rencananya jadi base campnya kawan-kawan. Kami kantornya ke atas. Kita lihat dulu. Oh, jadi ini base camp situ ya. Sini camping area. Nggak usah, nggak usah. Wah, biasa. Jadi awalnya Pak, modal kami cuma 2 kolam ini Pak.
sebetulnya kolam Kolam ikan? kolaman. Oh. Tapi ya alhamdulillah lah dengan sedikit pengalaman wisata kawan-kawan kita sulap menjadi wahana permainan Juven Warrior kayak Ninja Warrior gitu. Oh iya iya. Ya ternyata nah ini juga bagian yang bisa kalau bisa diakomodir. Ya jadi dirancang bagaimana kayak wahana outbound tapi outboundnya kayak Juven Warrior gitu. Tapi nggak bisa. Oh iya. Ini udah lumayan terkenal nih Pak. Kami alat-alatnya sudah ada. Nanti camping ground-nya di sana kita langsung. Mbak Yu, monggo bednya. Silakan tuan rumah. Silakan. Kan masih lebih lama. Siapa datang baru? Kita datangnya tahun kurang. Kami dulu kepengennya ini jadi taman air Pak, kayak taman apa ya? Kayak taman yang ada air, ada bunganya gitu loh. Iya. Cuman kan dulu karena konsepnya harus menggunakan bunga-bunga alami, nah kami bingung. Oh ya, terkait bunga-bunga, kami juga perlu yang penataan untuk spot selfie. Oh, iya, tapi dia pakai bunga-bunga endemik gitu. Oh, Untuk natanya khusus itu masih- daerah sini gitu ya. Masih bingung gimana seharusnya yang Itu nanti bisa ditata ya ini ya. Ya ini bisa Pak. Kolamnya Kita dibuatkan mengharapkan ya, bikin kayak apa sih? Taman air yang berindah-indah gitu. Ini karena mata airnya di sini Pak, gini ya. Oh tapi sekarang macet Pak ya? Enggak. Masih? Masih ada mata air. Banyak Masih sekali ada? mata air bermunculan Mas. Oh gitu. Karena kalau kami nggak gini kan, dia akan kayak rawa nanti nyebar kemana-mana. Penataan nih Mas. Penataan kolam. Tataan bos. Kayak outbound tapi nggak terlalu inilah. Mulai ada intervensi anggaran dari kantor itu kemarin tahun ini. Itu yang bawah tuh bangunan apa Pak? Yang mana? Yang di bawah itu. Toilet itu. Oh, Tapi di toilet. atas nanti ada toilet lagi baru dibangun. Tapi itu masih fungsi Pak ya? Masih berfungsi. Nggak bisa anda menurun sini. Nggak bisa terlalu banyak pohon ini. Ini kebetulan di lokasi kita Pak, kawasan kita. Nah, maksudnya masih dikelola masih area publik. Nah, di atasnya itu sudah masuk area usaha yang PT Joben Evergreen tuh. Iya iya. Atasnya itu. Berarti di bagian atas ini ya? Ya bagian atas baliknya udah Joben Evergreen. Nah, ini yang masih area publik kita. Oh gitu. Ada area usaha. Itu apa Pak? Ah, itu kandang kupu-kupu yang saya bilang tadi, yang sangat kami membutuhkan untuk itu kan. Kandang anggrek. Greenhouse, Ya, anggrek kalau greenhouse. Jadi kamu taman bunga. Taman bunga di kolam. Iya dong. piaranya ini aja. Kalau ini ditata kan bagus Pak. Nah ini baru kelihatan ini. Ya. Airnya ini Pak ya? Ini airnya di sini semua Pak. Dari bawah Air itu di situ air, airnya banyak nih. Kalau tadi kami buatkan mesin untuk ditampung dulu, terus kami angkat sini biar dialirin. Sebetulnya tanpa pakai mesin Pak lebih bagus. Masih bisa. Kebetulan itu ada satu pipa mata air Pak, Ya. diambilin dari sumber air yang kurang lebih jaraknya 700 meter dari sana, di mana ketinggiannya itu sekitar 15 meter. Oh. Makanya nanti itu bisa lihat airnya yang mancur. Itu kalau pipa itu kita tegakkan setinggi 12 meter, air itu masih keluar. Itu bisa ditaruh di sini sebetulnya. Berarti normatif ini. Apa nih? Jadi dari sini ini kan jelas papak nih. Sebetulnya nggak pakai mesin Sudah bisa anu ya? Pakai gravitasi berarti ya? tinggal disambung aja sih pipa yang di sana itu. Sebelah mana? Di sebelah sana ya? Ada nanti kita lewat. Oh iya. Ini mata air juga Mas. Ini mata air. Kalau digabungkan jadi satu Itu semua nih mata air. Ini apa Pak yang di Di tengah ini dulu rencananya untuk camping tapi yang VVIP, Oh. yang hanya 1-2 Satu-dua orang lah ya. Oh yang bisa ngelihat ke Ya. sebelah gitu ya. Jadi awal mulanya kita bermainnya di sini Mas, tapi lambat laun karena banyak pengunjung kita alihkan lah Pindah ke sana. di belakang. Di sini khusus wahana permainannya outdoor. Ini kandang kupu-kupu yang rusak dari tahun 2022. Wih udah lama. Lama Mas. Emang ditinggalin Pak.
Hidup bos. Harus ada yang ngawal terus mas ibaratnya. Oh iya sih, harus memang ada yang merawat. Ya makanya teman-teman ini kita didik. Oh jadi ini kandang kupu-kupunya ya? Nah, tapi harapannya mas, kandang kupu-kupu ini bisa memanjang lagi. Karena kalau dalam konsep kami, kandang kupu-kupu itu kan bagaimana pengunjung masuk ke dalam kan, bisa spot selfie di dalamnya, gitu kan. Jadi dia agak lebih panjang lagi sebetulnya. Di dalamnya dibikin taman, dibikin jalan semacam gitu kan. Berarti konsep kandang kupunya tetap, cuman agak di... Ya agak dipanjangin. Mana bos? Ini yang saya bilang tadi, ini air mas. Ini air. Oh ini, itu. kalau kami tegakkan Masih setinggi 12 keluar meter, ya? dia masih keluar. Karena kita ngambil sumber air itu dari sana itu jarak anggaplah di sini 0, di sana 15 Elevasinya, meter, ya, elevasinya. lumayan. 15 meter bos. Ini sungai ya mas ya? Pak ya? Mana pak? Ini sungai ya? Iya, sungai. Jadi ini jalan yang baru kami bikin mas, supaya orang nggak masuk ke area ini. Ini mata air juga pak ya? Yang mana? Yang ini. Maksudnya dari Mata air sana tapi. dibawa ke sini? Iya, kan di situ untuk camping ground kan. Oh iya, di atas sini ya? Kebetulan bikin bak di situ. Air limpahan dari bak itu kan nggak Penuh lah ya gitu. penuh kan, Dialirin ke sini. Oh. Mungkin penataan jalannya, pengerasan ya bahasanya. Iya. Batu juga itu ya. Itu juga sama mas, air yang dari sini, mata air Oh kita buang gitu. Berarti yang kumpul dari sana tadi itu ya? di kolam-kolam tadi kita buang ke sini. Ini baru dibuat kayaknya. Baru ya, sekitar kurang lebih. Kemarin ada kegiatan penataan itu. Tetapkan bos. Ini dulu kan kami mikirnya mas, bisa kami timbun, kami bendung airnya kan, supaya untuk river tubing. Ternyata nggak mampu. Airnya Terlalu nggak mampu, kecil. ternyata terlalu kecil. Iya. Gitu. Jadi bisa dimainkan sebetulnya air terjunnya. Ini digeret ke sana. ke Berarti tubing. ujungnya ini ada air terjun ini? Ada mata airnya. Oh. Air Ini dari terjun. mata air nih? Iya, langsung itu dekat mas. Air terjun juga sih, tapi karena modelnya gini, jadi nggak kelihatan air terjun. Tapi debitnya kurang sih kalau buat river tubing. Ya kurang, cuman mungkin untuk wisata sungai ya. Iya. Ya. Pak ini bisa kita tata buatin jalur sepanjang sungai gitu nggak? Bisa pak, sangat bisa. Malah kami memang rencananya seperti itu dulu. Buatin ini kan sungai nih. Ya. Nanti buatin jalan kira-kira 2 meteran kanan kiri untuk tapak bisa jalan. Iya, Gitu. betul. Ya Nas, nakal sekali ya, motong jalan. Ini ke camping ground Pak ya? Ya ini camping ground yang di sana malah ini. Oh ini. Jadi
Tapi sekarang masih aktif nggak Pak? Maksudnya tetap ada yang... Ada, ini hari ini ada Mas. Oh ada. 20 orang tuh tadi kalau ini. Dari Enron. Jadi ini rencana untuk api unggun. Sini. Ini sengaja kami bikin ini Mas, ini kan Hah? sudah ada tempat duduknya Mas. Jadi Ya. tempat duduknya bongkar pasang. Oh Jadi gitu. ini untuk suasana ngumpul malamnya. Terus kalau ada kegiatan semacam public speaking untuk apa? Baru Di di... sini tutupnya ini di tempat. Kreatif unggunnya ya. Ya. Ini hidup ya? Ini kategorinya tuh di sini. Hah? Ini memanjang. Situ ini untuk upacaranya. Ini ya. Ya sama di situ Mas untuk anak sekolah. Jadi Oh iya. model konsepnya dikelilingin. Ini untuk Di upacaranya. tengah-tengahnya ibaratnya hallnya Iya. lah gitu ya. Untuk Tapi ini outbound. nggak usah diapa-apain ya. Nggak usah diapa-apain, kalau bisa sih lebih mengarah ke apa ya, kalau penataan sudah Pak ya kemarin dengan penataan apalagi ya mungkin ya. Yang penting sih mending ke alamnya Pak. Iya, Mungkin yang di bawah itu akses ke Iya. sungai sama betul yang betul Pak, sama yang itu wahana permainannya saya kira lebih bermainnya. Ya yang di awal tadi itu Iya. kan. Iya. Kalau ini kan biasa sana Iya. Memang lebih enak itu ya. rencana mau dibangun lagi. Oh ini baru dibangun ya? Ya, khusus untuk yang di sini. Hmm. Lebih mengarah ke apa ya Mas ya, kalau kami di sini membutuhkan lebih mengarah ke sarpras yang bisa mendukung kegiatan kawan-kawan. Jadi ketika ada wisata kupu-kupu, kandang kupu-kupunya yang dianu. Ada. Nah, ketika ada anggrek, wisata Anggrek. anggrek, kandang greenhouse-nya yang dibutuhkan. Iya iya. Ini batasnya sampai ini ya semua ya. Iya, ke sana sampai ke tebus ke Telaga Biru. Oh Telaga Biru. Oh berarti bisa lewat sini ke Telaga Biru. Tapi lumayan. Jauh ya. Gimana pengumuman campingnya nanti Mbak? Ada anunya? Kecilnya kan? Ayo lah mulai. Ya memang nggak mau sampai yang muncul teman-teman belum bisa. Mantap. Kalau ada outbound bisa saya. Kapan outboundnya besok? Pakai permainan alat-alatnya udah ada. Iya, Team buildingnya. Hah? Gimana? Udah tahu kan cara-cara saya ngajar dulu kan? Ajak bercanda. Hah? sulit tingkat Aro. Intinya nggak malu aja. Perlu dilatih. Intinya muka bedek. tidak malu dan tidak malu-maluin ya. Asal jangan putus taraf malunya. Kemarin kami sudah rancang ini Mas. Sama kawan-kawan ini bikin leaflet. Tapi karena informasinya fotonya masih belum lengkap, kami pending. Gitu. Ya. Ada anunya Mbak? Yang saya upload kemarin Mbak? Kak, ada HP-nya mati. Oke, nanti aja sana. Di grup ya kemarin ya Mas? Di Iya, grup ya? di grup. Ini dia Mas. Ini kebetulan belum lengkap ya. Jadi ini leaflet wisata edukasi dan juga kompak seperti gini ya. Nah ini yang sudah pengunjung-pengunjung yang sudah datang. Terus permainannya semacam gini. Nah jadi ada pendidikan konservasi. Ini pendidikan konservasinya anak-anak sekolah. Sekolah ya. Karena memang target kami adalah anak-anak sekolah di NTB ini bagaimana bisa dia kesini untuk belajar itu. Nah, terus ini campingnya. Nah terus ini untuk ini yang outbound dan fun Outbound yang game di itu. sana ya? Iya yang ini. Ya kayak begini. Nah ini untuk yang wisata minat khusus, ada petuajeng, ada kupu-kupu, ada pengamatan burung celepuk. Burung celepuk di sini. Ya ada celepuknya. Ini yang bule-bule yang suka anggrek kemarin.
Nah, terus ini wisata tirtanya kita coba gabungkan yang di depan. sana, Iya. kolam renang itu. Ya, dan ini aktivitas masyarakat yang dimasukkan ke paket wisata. Hmm. Cara apa? Ikan. Pengunjung terlibat dalam apa namanya? Budidaya. Budidaya ikan, ngasih makan ikan, terus pembuatan kopi, menanam padi, semacam gitu. Sudah jalan Sudah. programnya kawan-kawan ya. Sudah mulai ya. Sudah mulai dikemas dalam itu. Memang dari sisi pengunjung bisa dibilang kita kurang Mas setelah pandemi ini yang di Oh, sini. tapi sebelum itu Sebelum itu lumayan sebelum pandemi. rata-rata sih gitu kan, Iya. sektor pariwisata paling Tapi kalau di Tereng Wilis itu Mas, dia pandemi sama nggak pandemi Tetap sama saja sama. dia. Oh, Cuman sayangnya mantap dia tidak dikemas kayak begini. Orang datang gitu. selesai camping. berarti hanya kunjungan habis itu Udah pulang gitu tidak doang. ada kegiatan tidak dikelola secara profesional. Oh enggak, gitu. gitu. Tapi kan maksudnya pengelola akan dibuat juga di sana kan maksudnya. Dari sini. Kenapa kita Pak izin? Ini tadi setelah coba saya petakan, yang akan kami desain adalah yang satu berarti entrance-nya pasti. Oke. Kami buatkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah Ini yang office-nya. ruang depan Di tadi, Pak. gerbang, Tadi. gerbang Yang masuk. Kita datang tadi. Oke, berarti ini masih Pemda yang Iya. Pemda. Oke, oke. Oh masih daerah milik Pemda ini? Bukan Taman Nasional, tapi sampai sejauh ini masih dikelola Pemda. Mas. Oh gitu. Nah, saat ini kan lagi proses untuk kerjasama bagaimana ini menjadi satu kesatuan nih. Oh gitu. Nah, di sininya kan yang areal usahanya IPPA yang Butiwi itu Jubin Evergreen, sehingga kedepannya itu harapannya Pemda, TN, pengusaha Jadi satu masyarakat bagian. jadi satu kesatuan. Oh gitu. Nah makanya kan ini dari apa namanya? Saya coba petakan Pak. Oke. Kemudian yang B ini office tadi itu Pak. Oke. Office tadi itu. Kemudian yang C ini adalah aula untuk pembelajaran yang tadi itu, penampungan misalnya ada edukasi atau apa. Oh, berarti ini belum masuk ke, maksud saya kita mulainya dari pintu gerbang ini. Dari pintu oh, gerbang tak kira tadi dari itu. sana. Enggak, oh, dari enggak, pintu oke, gerbang siap, tadi itu, siap, Pak. siap. Oh, berarti TN semua ini. Ya, Oke. jadi kan kita per lokasi itu kita oh ini Joben, ini dia. Siap, Nanti siap, gambarnya ada 4 nanti Pak. Oke, siap. Yang tadi itu sendiri. Oke. Joben ini dia gitu. Oke, jadi A pintu masuk. Jadi pertama itu pasti kita buatkan papan nama Oke. sama pagarnya, kemudian gerbang pasti. Kemudian B itu adalah office-nya tadi itu. Office-nya di kantor yang Ya, kita kantor yang tadi ini. itu. Nah, kemudian yang C adalah aula pembelajaran. Bangunan yang rusak tadi. Ya, Oke, siap. bangunan rusak tadi kita buatkan aula di sini Oke. untuk pembelajaran. Misalnya ada murid masuk sini 50 atau 100, Oke, langsung siap. kita tampung di sini. Oke, Sebelum dia menyebar kemana-mana. Ya, kan semacam gitu. pusat pelayanan Ya, pengunjung. Nah, pusat edukasinya di sini informasi. dulu. Oke, gitu. Kemudian D itu adalah Air kita terjun tata air buatan. terjun tadi tuh. Kita buatkan Mata dari air. atas air Ya. terjun dulu, kemudian turun ke kolam-kolam. Siap, mantep ini kayaknya. Kemudian yang E itu camping VIP tadi VIP. kita buatkan lagi. Oke. Jadi dari jalan tuh dia bisa turun. Nanti ada aksesnya. Nah, ini untuk camping ini dia ngelihat ke air terjun. Oke, Ini kan siap. nanti ada bunga-bunganya nanti. Oke, ya. Gitu. Kalau seandainya maaf Mas, kalau dalam konsep camping kan kami fokuskan di sini. Kalau seandainya VVIP-nya lebih mengarah ke kayak bahasanya ke tempat kongko-kongko itu apa Mas? Oh, ya Jadi kayak campingnya biar di sini, tapi nanti teman-teman kan usaha kuliner nih. Ya. Jadi biar itu di mana? nongkrong kayak tempat nongkrong gitu lah ya. Jadi Iya, bukan iya. campingnya biar di sini. Iya, iya, iya. Jadi kita ganti Ya saling mendukung usahanya kawan-kawan kan. Oh iya benar-benar. selfie aja kan. Selfie boleh sama tempat ini lah. Kayak tempat nongkrong gitu lah. Kafe. Apa istilahnya? Coffee shop. Iya, kafe ya. Makanya sini. Kakak, saya Ini minum aja orang Bali nih. Dia lama di udah Bali sempat nih, buat pinter mana nih. tuh, udah app belum? Oh, Bali mana, Mbak? Ini Bali nih. Saya tinggal di Bali saya. Oh, di Bali? Di Bali mana? Di Denpasar juga, Menang-Maning. Oh iya, iya, deket. Deket lah ya. Saya di dekat. Oh iya. Makanya ini terus E tadi itu yang saya ganti jadi spot atau coffee shop. Selfie. Dan yang F jembatan penghubung. jembatan penghubung tadi itu Iya, coba nanti kami desainkan nanti. Yang di lembah kendaraan. tadi. Ya, yang lembah tadi itu. Dari bambu apa lagi? Beserta sama G penataan sungai tadi Pak. Yang Oke, kita jalan buat itu, ada sekitarnya. jalan sekitar ini sih rencana nanti ada 2 meter gitu kan. Jadi dia selain dia langsung sini dia bisa ngelihat Bunga-bunga taman Bisa apa nggak, Mas di ujung sungai ini kan dekat nih. Nah itu kan ada satu sumber mata air yang kebetulan posisinya dia lebih tinggi ketimbang sungainya. Ini bisa dimainkan air terjun juga kalau mau digabung sama ini bisa. Oh, bisa. Ya, jadi biar kita karena gini Mas, banyak bule yang ke sini Oke. dia tertipu. Saya ingin melihat air terjun. Nah itu air terjunnya yang segini nih kau bilang air terjun ya yang pemandan di depan. Iya, iya, Jadi iya. dia lolos ke bawah ingin melihat air terjun beneran. Biarpun dia tidak Tinggi tahu. Pak ini Pak air terjun. Lumayan lah sekitar segini Mas.
Oh, Tapi gitu, kan ya, airnya ya. dia keluarnya sedikit kan. Nah, karena dia apa namanya ngalir lewat batu. Jadi bukan langsung los. Bukan Oke, oke. terjun langsung Ya. ya. Ke sana kali Mas ya. Lihat ya. Boleh habis ini kita ke Oh sana. iya Biar- boleh boleh. biar Lewat pas. sini. Terus Nyetingnya. G sudah tadi penataan sungai tadi. FGH kami tempatkan Bruga itu tadi. Untuk mungkin ada beberapa spot kita taruh Siap. Bruga. Ya. Terus I toilet, pasti ada toilet nanti Ya, di sini. toiletnya sudah ada. Terus J, nah ini kebalik nih. J-nya seharusnya sini dia rumah anggrek, Oke. terus sini rumah kupu-kupu. Oke. Nanti kita tata daerah sini dia agak besaran lah sama kupu-kupu. Nanti Mas kalau pas keluar lewat situ di sana nanti ada sedikit konsep sih tentang rumah anggrek itu. Jadi intinya anggrek itu selain untuk pembelajaran kita mau jadikan spot selfie di dalamnya tanpa Oh, kita iya. memang. Oh iya. Jadi memang kita bermain di pintu gerbangnya. Oh gitu, Nah, kayak boleh. kayak di mana sih Bali Berpak kan gitu, Iya, main di iya, pintu iya. gerbang di masing-masing kandang gitu loh. Oke, oke. Maka nanti sebenarnya sih gini, kalau kita nyari ukuran pasnya kita harus teodolit apa semua. Siap. Jadi nanti kita buatkan konsepnya aja. Oke. Kalau bentuknya kita kira-kira lah ngikutin. siap. Kita prarancangan dulu. Misalnya rumah anggrek, konsep kita rumah Ya, anggrek sini, tinggal betul. kita tempatkan posisinya sini. Siap. Gitu. Rumah kupu-kupu kayak gini bentuknya Oke. kita tempatkan di sini. Ya, gitu. ya. Sungainya kita konsep kayak gini Oke, ya. di sini gitu. Nanti kan kalau emang disetujui pasti kita turun lagi untuk pengukuran, pembuatan gambar Amin. yang detail Mudah-mudahan apa lah, semua, Mas. kayak gitu Pak. Ya, nanti kan kita buat 3D ada animasinya nanti. Oke. Gitu. Ya gambaran awal lah. Oke, konsep Betul. Mas, yang tadi pondok peneliti kan di sampingnya tuh kita mau bikin herbal spot. Bisa nggak tuh ditatain juga? Terus yang pondoknya itu mau jadi spot selfie. Jadi dia old Pondok yang building mana gitu. Yang Sini. tadi Pondok roboh yang ini bangunannya, berarti ya? Oh, di atas Yang tadi, C Pak? ini ya? Ya, yang rusak tadi tuh. Oh, Ya, Oh, iya, yang iya. aula iya, ini. iya. Jadi mau tetap kayak gitu. Jadi spot old building untuk selfie gitu. Jadi tampilannya tetap Tetap kura-kura kayak gitu, gitu. cuma ditata lebih rapi Oh gitu loh. gitu. Si anu batas pembatas. Sebelahnya yang sebelah timur untuk herbal spot. Tempat tanaman herbal. Ini rencana kita buat aula di situ. Semacam kayak pusat pelayanan pengunjung. Gimana? Orang, jadi pengunjung dari Aula sih enggak. Kalau pusat informasi iya. Iya. Pesan Kalau informasi ya? aula di basecamp lebih cocok karena kita perlu area yang lebih besar karena mau ada kayak Basecampnya mana? painting yang Basecampnya tadi. yang Kantor tadi tuh ya? Office Iya. tadi itu. Oh, berarti Kan ada Ini ruangan aja. yang Pusat besar. informasi lebih bagus Mas. ini Pusat pelayanan pengunjung ya. Iya, Bisa iya, juga. perbesar berarti yang ini ya. Yang ini maksudnya. Yang ini. Yang ini. Yang tadi kan konsepnya aula Iya, nih. iya, iya. Mungkin lebih pasnya ke Pusat informasi. pusat informasi ya. Untuk menggambarkan apa sih potensi yang ada di sini kan gitu. Terus herbal tadi apa? Kita mau tanam tanaman herbal, nanti ada guide-nya juga karena kita ada produk yang KWT, produk minuman herbal gitu. Oh, tanaman herbal. Ya. Kayaknya di sini Mbak, lebih bagus. Jadi itu di samping anggrek itu. Jadi nanti di situ lebih. Jadi dia satu paket Konsepnya nanti. satu. Lihat anggrek Untuk sama kegiatan tanaman menanam itu di herbal. situ. Iya, jadi sekatan zona kan. Itu zona. Jadi ada semacam demplot lah mungkin bahasanya. Oh iya. Sebelahnya waktu itu. Apa nih? KL. Kalau untuk spot khusus panahan bisa nggak di Oh iya itu belum masuk tuh. Iya. Mungkin bisa di area ini nih sebenarnya. Agak luasan atau. Tapi ini kan Jadi biar nggak campur aduk gitu, camping area Di bawah itu aja, tersendiri, panahan tersendiri. Kalau seandainya tapi di situ terlalu bahaya ya. Itu nanti banyak orang lalu lalang di kolam itu Di ya. kolam itu ya. Oh mungkin di situ ada Mas. Di situ ada. Maka di belakang itu. Ya kebetulan Kolam dia di ada belakang tebing yang itu, gini. iya, Jadi betul. ketika anak panahnya lolos, oh ke tebing. ya dia aman. Arahnya ke sana. Ini kan. Outbound biasanya di mana? Outboundnya terbentuk outbound apa dulu nih? Tim building. Iya, Di sini. Di ini sama di ini. Ini kan untuk yang ini Mbak. Untuk apa namanya api unggun sama tempat-tempat duduk briefing anu kan. Boleh ke air terjun Pak? Oh, ke air terjun atau ke sana ke anggrek nanti dulu ya. Air Ke air terjun. terjun aja. Terjun biar sekali jalan. Silakan guide. Anda guide. Di belakang gantian. Awas gak tahu jalan. Haji, gantian guide atau Mas Novian ke air terjun. Kok Bapak gitu sih Pak, mentang-mentang kami anak muda. Saya juga orang muda nih. Kalau sudah ada yang di depan itu aman. Mantu.
Pemangku adat kayaknya depan ini. Iya. Berapa jam sekarang? 2 jam. Wih, 2 jam? Bapak percaya? Enggak lah. Yang ini, Mas. Satu jurusan ya, satu jurusan.